Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Tuhan kita mau agar hidup kita teratur, selalu hidup dalam aturan dan bisa diatur. Nah ini, jadi Tuhan mau hidup kita teratur dan selalu berjalan dalam aturan-aturan, serta senantiasa mau dan bisa diatur. Ini penting sekali, karena saya percaya bahwa umat yang mengenal Allahnya, umat yang tahu kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, umat yang sudah merasakan janji-janji firman Tuhan digenapi, akan pasti menjadi orang-orang yang hidupnya teratur. Dunia dan setan senang menciptakan generasi yang tidak teratur. Dunia dan setan sedang mau membangun keluarga-keluarga yang tidak teratur. Suami punya urusan sendiri, istri punya urusan sendiri, anak-anak punya urusan sendiri. Coba lihat zaman sekarang, orang makin selfish. Suami nonton TV sendiri, istri nonton TV sendiri, anak sibuk dengan komputernya, sibuk dengan Twitternya, sibuk dengan Facebooknya, sibuk dengan segala aktivitasnya sendiri-sendiri, sehingga akhirnya dalam rumah tangga sudah tidak keteraturan lagi. Dulu rasanya biasa sekali orang tua membacakan Alkitab buat anak-anaknya, bercerita, lalu duduk di meja makan bersama setiap malam dan setiap pagi. Tetapi kalau sudah lihat keteraturan seperti ini makin langka hari-hari ini, karena dunia dan setan sedang bekerja sama untuk menciptakan manusia-manusia yang tidak teratur. Karena di balik ketidakteraturan pasti ada kekacauan, di balik ketidakteraturan pasti ada kekecewaan, dan di balik ketidakteraturan pasti ada masalah-masalah yang tidak dapat terselesaikan. Tetapi my God is God of order. Allah kita adalah Allah yang teratur. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup dengan teratur, selalu berjalan dalam keteraturan dan bisa diatur? Yang pertama saya pelajari, karena jika hidup kita teratur dan selalu berjalan dalam keteraturan dan bisa diatur, maka yang pertama, kita akan mengalami kehidupan kerajaan sorga. Artinya gini, kita masih ada di bumi, tapi kita sudah mengalami suasana sorga, dan itu yang Tuhan kehendaki. Makanya doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, sorga saya percaya ada tempat yang teratur. Nah, kalau kita mengalami suasana sorga, maka suami harus menjadi suami yang teratur, istri harus menjadi istri yang teratur. Kita atur hidup kita dengan betul, dan waktu kita hidup dalam keteraturan, di situ kuasa kerajaan sorga bertahta di hati kita untuk kita melangkah dalam suasana dan berkat sorgawi. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa bahwa hidup kita harus teratur, selalu berjalan aturan dan selalu bisa diatur. Yang kedua, agar hidup kita memberkati banyak orang. Kalau hidup kita nggak teratur, meskipun kita rohani, meskipun kita cinta Tuhan, meskipun kita selalu beraktif di gereja, tetapi kalau hidup kita nggak teratur, kita terus akan jadi batu sandungan. Orang akan lihat kita, aduh kok begitu ya hidupnya. Tapi kalau hidup kita teratur, suami dan istri teratur, orang tua dan anak teratur, kehidupan
kehidupan kita teratur, iman kita teratur, dan kebersamaan kita dengan orang di sekitar kita teratur. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang senang melihatnya dan orang menimba pelajaran-pelajaran positif dari dalamnya. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika hidup kita teratur, maka kita akan mengalami kehidupan kerajaan surga. Yang kedua, ketika hidup kita teratur, maka hidup kita akan memberkati banyak orang. Yang ketiga, ketika hidup kita teratur, maka hidup kita sendiri akan nyaman, tentram, dan enak. Jadi yang untung ketika hidup kita teratur adalah diri kita sendiri, karena kita yang hidupnya akan tentram, kita akan hidupnya nyaman, dan kita akan ngerasain hal-hal yang enak dalam hidup kita. Karena di balik keteraturan awalnya berat, tetapi kemudian buah di belakangnya adalah buah yang penuh dengan kemanisan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa kita harus hidup teratur, berjalan dalam keteraturan, dan bisa diatur. Kenapa? Yang keempat, karena kita akan membuka pintu untuk kerjasama dengan orang lain. Coba saudara lihat, kita tuh mau kerjasama sama orang yang hidupnya teratur, tapi kalau hidup aja nggak teratur, wah yang kayak gini nggak bisa diajak kerjasama. Makanya pelajari orang yang hidupnya teratur, temannya banyak, dan akhirnya karena temannya banyak, kesempatannya banyak, dan karena itu hal-hal yang baik dapat banyak dikerjakannya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari setiap kita, apalagi orang-orang muda, kita hidup dalam keteraturan, kita berjalan dalam aturan, dan kita selalu menjadi orang-orang yang bisa diatur. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang meniup nafiri. Salah satu cara bahwa Tuhan membuat bangsanya teratur, yaitu melalui tiupan nafiri peringatan. Ada tiupan nafiri untuk memulai peperangan, ada tiupan nafiri untuk memperingatkan sesuatu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keteraturan di sini diatur sendiri oleh Allah. Nah, ini yang kita mau belajar dalam Bilangan pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop semboyan nafiri. Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat ini, supaya digunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Luar biasa, keteraturannya diatur melalui nafiri. Ayat 3, apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Jadi saudaraku, ada tanda-tandanya, ada sandi-sandinya khusus. Kalau 2 ini harus dibuat, kalau 1 ini yang harus dia buat. Lalu selanjutnya ayat 5, apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itu yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu haruslah kau meniup nafiri itu. Pada waktu kamu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik bahwa Tuhan memberi tanda kepada umatnya, yaitu semboyan nafiri. Oh, luar biasa. Pertanyaannya, apa tujuan peniupan nafiri di tempat ini? Kalau saudara pelajari, sebetulnya sangat jelas dikatakan supaya kita terus mengingat Tuhan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, juga pada hari kamu bersukaria dan pada perayaan-perayaanmu dan bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu
itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan meniup nafiri kita ingat Tuhan, dan pada saat yang bersamaan Tuhan mengingat kita. Haleluya. Nah, pertanyaannya di sini, apa tujuan peniupan nafiri ini? Jadi yang pertama, tujuan peniupan nafiri agar kita ingat panggilan Tuhan. Ini dulu, sebelum kita punya keberanian, sebelum kita punya tekad, sebelum kita punya api yang bernyala-nyala untuk menghadapi setiap tantangan, yang pertama ingat dulu panggilan Tuhan, bahwa Tuhan sudah memanggil saya, dan Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memperlengkapi saya, dan Tuhan yang memperlengkapi saya, dan Tuhan yang tidak akan pernah mempermalukan saya. Jadi waktu sangkakala atau nafir yang ditiup, maka yang harus diingat adalah panggilan Tuhan. Kita adalah orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk sebuah maksud ilahi. Haleluya. Yang kedua, tujuan peniupan nafiri atau sangkakala ini agar mereka siap untuk bersatu, bahwa mereka nggak berjalan sendiri-sendiri. Persoalan ada banyak orang bermasalah. Kenapa? Karena nggak bisa kerjasama. Semua dia mau kerjain sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengerjakan semuanya sendiri satu saat pasti akan kecewa. Tapi orang yang tetap andalkan Tuhan dan mau bekerja sama, itu yang melihat berkat yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, tujuan peniupan nafiri ini agar mereka siap maju di bawah satu komando saja. Wah, ini kan ada pepatah orang Belanda yang bilang ini te veel kapteinen. Ada banyak orang gagal karena kaptennya terlalu banyak, saudara-saudara, ya kan. Tetapi satu komando, kita belajar hanya Tuhan. Dalam keluarga, suami adalah imam yang kudus, istri harus tunduk, istri boleh beri nasihat, tetapi bukan nekan suami dengan segala intimidasi. Harus begini. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika satu keluarga, ketika satu kehidupan, ketika satu pelayanan bukan lagi satu komando, berarti tinggal nunggu kehancurannya saja. Dan yang keempat, apa tujuan peniupan nafiri ini? Untuk memproklamasikan kemenangan. Artinya dengan mereka tiup nafiri, mereka tiup sangkakala, mereka beritahu kami lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah bangkitkan sehingga kami boleh menjadi orang percaya mendengar nafiri Allah, sangkakala Allah, untuk kami ingat panggilan Tuhan, untuk kami siap untuk bersatu, untuk kami siap maju dalam tuntunan Tuhan, dan untuk kami senantiasa memproklamasikan kemenangan yang Kristus sudah kerjakan buat kami di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.